di sektor industri itu dia ada, atau di sektor pekerjaan ya, lulusan informatika ini dibutuhkan sebesar 65%. 5 tahun ke depan ya. Nah, untuk lulusan IT ini masih tetap menjadi primadona. Bahkan sampai sekarang ya, Pak. Iya. Sistem informasi ini menjadi orang yang terdepan ya kalau di dalam bidang informatika atau teknologi ya, orang yang terdepan. Mereka harus bisa menganalisis gitu masalah-masalah yang ada di perusahaan, mereka analisis, kemudian dari situlah mereka membuat suatu penyelesaian masalah. Alumni informatika dan sistem informasi itu adalah alumni-alumni yang saling bergandengan erat tangannya gitu ya. Halo Sobat UPU, kembali lagi dan berjumpa lagi dengan saya Ria Eka Sari dalam acara podcast Sobat UPU. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat ya, walaupun di masa pandemi sekarang ini kita semua bisa tetap sehat dan jangan lupa harus selalu ikuti protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari corona ya. Oke Sobat UPU, hari ini senang sekali saya akan memandu acara untuk beberapa jam ke depan. Kali ini tema kita adalah tentang lebih dekat dengan prodi Sistem Informasi dan prodi Informatika. Nah, di hadapan saya sudah hadir ada Bapak dan Ibu yang kece-kece nih ya. Mungkin Sobat UPU kalau anak kuliahan di Universitas Potensi Utama sudah tidak terlalu sudah mengenal sosok dari tamu yang ada di depan saya ini. Oke, langsung aja kita kenalan dengan tamu yang ada di depan saya. Boleh kenalan dulu Pak, supaya Sobat UPU yang memang belum kenal dan mungkin belum tahu kan kaprodinya itu siapa. Silahkan Pak. Baik Mbak Ria, terima kasih. Halo Sobat UPU. Nah, kebetulan kita ada kesempatan yang diberikan ke kita ya untuk menghadiri acara podcast ini. Baik, saya akan perkenalkan mungkin meskipun ya dari Sobat UPU sudah mengenal kita ya, tetapi ya kita harus melakukan pengenalan ya. Nah, nama saya Budi Triandi ya. Nah, saya adalah ketua program studi di prodi Informatika. Nah, ya background pendidikan ya S2 ya, S2 Ilmu Komputer, dan kita akan menuju ke ke gelar doktor ya. Dan saya saat ini masih menjalankan pendidikan di program studi S3 ya, Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara. Oke. Kalau Ibu? Baik, terima kasih. Hai Sobat UPU. Kebetulan saya ketua program studi Sistem Informasi oleh saya dengan Bu Masayu Elias Nasution. Kebetulan juga saya bergelar sarjana komputer ya, S2. Nah, sekarang ini mungkin lagi dalam proses ya, masuk ke jenjang program dokter ya, sama dengan Pak Budi. Nah, gitu saja Bu. Ya, mudah-mudahan nanti program dokternya berjalan lancar dan cepat selesai ya Bapak Ibu ya. Oke Sobat UPU, tadi kita udah kenalan ya. Jadi ini kaprodi dari prodi Informatika Pak Budi dan kaprodi dari Sistem Informasi Bu Masayu. Jadi kalian buat mahasiswa Potensi Utama khususnya nih ya kaprodinya. Jadi udah kenal ya, jangan salah-salah orang lagi ya. Oke, berbicara tentang prodi Informatika dan Sistem Informasi Bu, setahu saya itu adalah program studi yang menjadi populer atau primadona di Universitas Potensi Utama, bahkan STMIK ya, dari STMIK. Nah itu maksudnya primadona itu bisa dijelaskan nggak Pak Bu? Baik Mbak Ria, ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Nah, jadi maksud dari primadona itu adalah ilmu komputer ya, lulusan ilmu komputer itu masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Nah,
berdasarkan data yang kita ambil itu dari kumparan ya, nah atau kumparan teks itu dia di sektor industri itu dia ada, atau di sektor pekerjaan ya, lulusan informatika ini dibutuhkan sebesar 65%. Nah, jadi lulusan informatika itu dia dapat diserap ya. Nah, di dunia pekerjaan itu sebesar 65% ya. Nah, sedangkan untuk 44% itu dia ya bekerja tidak sesuai dengan bidang. Nah, survei yang dilakukan oleh kumparan teks itu dia dilakukan di 240 kota ya. Jadi survei itu saya ambil datanya itu dia ya berdasarkan data skala nasional gitu. Nah, jadi kita menganggap bahwasannya untuk 5 tahun ke depan ya, nah untuk lulusan IT ini masih tetap menjadi primadona. Bahkan gitu. Sampai sekarang ya Pak? Iya, ditambah lagi sekarang ya, ya kita sudah masuk ke dalam era digitalisasi service ya. Jadi segala layanan baik itu dia pemerintahan. Nah, bahkan kita melakukan jual beli itu juga menggunakan teknologi informasi ya. Kita memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jadi kita bisa berasumsi bahwasannya ke depan ini dia era digital ini ya mungkin akan berkembang, dan tingkat penyerapan lulusan IT itu pasti sangat dibutuhkan ke depannya. Itu dia, Mbak. Oke. Nah, kalau kira-kira untuk sistem informasi gimana tuh, Bu? Ya. Mengapa dia menjadi primadona juga? Sama sih seperti dengan prodi informatika. Sistem informasi ini menjadi orang yang terdepan ya kalau di dalam bidang informatika atau teknologi ya, orang yang terdepan. Mereka harus bisa menganalisis gitu masalah-masalah yang ada di perusahaan, mereka analisis, kemudian dari situlah mereka membuat suatu penyelesaian masalah dengan bentuk rancangan, desain sistem, pemodelan, ataupun sebuah sistem yang harus mereka rekayasa ulang gitu, atau dimodelkan lagi terhadap kesesuaian atau kebutuhan rekayasa proses bisnis. Nah, jadi lebih banyak sih anak-anak sistem informasi itu bisa masuk ke beberapa perusahaan atau bahkan ya kalau bisa kita lihat di situ hampir secara keseluruhan itu anak sistem informasi itu terserap di segala bidang gitu. Begitu. Berarti prodi informatika dan sistem informasi itu seperti bersaing ketat ya. Untuk kepopulerannya. Bersaing sih tidak ya, tidak. Karena memang kan kita program studi ini dia pastinya ada perbedaan. Jadi perbedaan itulah yang memang ya seperti saya katakan tadi bahwasannya bukan bersaing gitu. Nah, tetapi kita memang bersaing di bidang kita masing-masing gitu. Oke. Mungkin bersaingnya ini dalam hal dari minat mahasiswa mungkin seperti itu, tapi pada dasarnya ya tidak bersaing yang bagaimana ya sebetulnya tidak. Maksudnya itu untuk minat mahasiswanya antara informatika dan sistem informasi ya cukup bersaing antara keduanya gitu ya kan. Justru alumni informatika dan sistem informasi itu adalah alumni-alumni yang saling bergandengan erat tangannya gitu ya untuk mensukseskan IT di instansi atau di perusahaan. Oke, ya itu saya setuju sekali ya. Apalagi juga di zaman sekarang seperti Pak Budi juga singgung ya, bahkan untuk IT sekarang malah mungkin 65% dan sekarang bisa aja naik ya Pak. Bisa. Karena kan segala hal atau aspek itu sudah terdigitalisasi kan semuanya rata-rata gitu kan, karena pandemi yang tidak memperbolehkan kita untuk secara konvensional seperti biasa kan tatap muka. Nah sekarang kita harus yang namanya ya dari rumah gitu, kayak belanja dari rumah, belajar dari rumah ya kan. Jadi untuk prospek atau peluang di IT itu sangat terbuka lebar ya Pak ya. Ya ditambah lagi begini Mbak Ria ya. Saat ini kan kita sedang masuk di dalam era industri, revolusi revolusi industri 4.0 ya. Nah, ditambah lagi nanti kita akan masuk ke dalam era revolusi industri yang 5.0 kan gitu.
Nah, jadi kebutuhan sumber daya manusia di bidang IT itu dia pastinya akan meningkat gitu. Nah, dibandingkan dengan ya mungkin 4 tahun yang lalu ya atau 10 tahun yang lalu kan gitu. Karena memang perkembangan teknologi itu dia sangat cepat gitu. Hari ini kita mengetahui mungkin teknologi WiFi ya. Nah, mungkin nanti atau 4G lah kita katakan ya. Nah, mungkin nanti bisa jadi 6 bulan ke depan itu ada nanti muncul lagi ya yang mungkin nanti dia ada 4G.5 kan gitu ya. Sudah. Nah, sudah itu sebagai contoh gitu. Jadi sangat cepat perkembangan teknologi itu. Nah, jadi memang untuk alumni atau lulusan IT itu dia sangat dibutuhkan. Gitu. Iya. Mungkin di Sobat UPU juga pengen tahu lebih detail kira-kira perbedaan dari prodi Sistem Informasi dan Informatika apa ya Pak ya? Boleh dijelaskan? Oke. Jadi pertanyaan ini sangat baik sekali gitu ya, agar masyarakat mengetahui. Jadi selama ini mungkin bahkan mahasiswa yang sudah kuliah sendiri pun dia tidak bisa membedakan antara program studi informatika dan sistem informasi ya. Nah, intinya sebenarnya kita mencari informasi ya, apalagi informasi saat ini kan sangat mudah untuk didapat ya. Nah, jadi kebetulan itu teknik informatika ataupun informatika dan sistem informasi lahir di ranah yang sama ya, dari ilmu komputer. Nah, jadi ada perbedaan ya tentu gitu ya. Nah, kalau tidak ada perbedaan mungkin prodinya disatukan saja jadi satu ya. Nggak perlu dibuat dua yang berbeda kan gitu namanya. Nah, jadi antara program studi informatika ya dengan sistem informasi itu dia memiliki perbedaan yang cukup jelas sebenarnya. Nah, jadi kalau di dalam dunia di dalam bidang software engineering kita katakan ya. Nah, atau perusahaan-perusahaan pencipta software gitu ya. Nah, letak daripada sistem informasi di dalam perusahaan software itu dia adalah orang-orang yang memang kita tempah, yang kita yang kita bina, yang kita bentuk itu sebagai orang yang mampu ya, sebagai jembatan untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang awam ya. Nah, terhadap keinginannya untuk menciptakan sebuah aplikasi. Jadi orang awam ini dia mau aplikasinya seperti apa? Yang memahami itu adalah anak-anak sistem informasi. Jadi sistem informasi ini dia orang-orang yang memang berhubungan langsung dengan orang yang non komputer gitu. Nah, yang memang bisa menerjemahkan apa keinginan daripada customer nantinya ya untuk disampaikan terhadap orang yang membuat program atau seorang programmer. Nah, sedangkan programmer ini dia adalah orang-orang ataupun alumni daripada informatika atau lulusan daripada informatika. Nah, jadi informatika ini dia orang yang memang bermain di belakang layar. Nah, dia tidak paham tuh ya bagaimana cara menjalin relationship ya ataupun hubungan terhadap orang yang non komputer gitu. Nah, karena orang IT ini dia di dalam pemikirannya itu dia adalah bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan algoritma. Sedangkan kalau sistem informasi itu dia adalah bagaimana permasalahan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu bisa dibuat analisisnya ataupun analisanya, dibentuk sistemnya, dimodelkan gitu. Nah, hasil daripada pemodelan tadi itu yang diserahkan ke anak program studi informatika. Jadi kalau ibarat di dalam perusahaan, sistem informasi ini adalah orang yang memang front office-nya, ya. Jadi yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, mempromosikan produk-produknya, kan gitu. Kemudian menampung masukan dari masyarakat. Kemudian disampaikan ke orang dapurnya, gitu. Jadi kalau di rumah makan itu Bu, ya. Jadi, nah orang SI ini dia adalah yang memang langsung ketemu dengan customernya, menawarkan masakan apa-apa saja. Nah, sedangkan orang informatika itu dia adalah sebagai kokinya gitu di belakang di dapur gitu. Jadi informatika tuh selalu mainnya di dapur gitu. Oh, gitu ya. Iya. Nah, jadi makanya informatika itu dia
orang-orang informatika itu dia kalau untuk berbicara di depan ya mungkin dia agak sulit gitu ya karena memang tahu dia bagaimana cara membuat program yang baik gitu ya, jadi seperti itulah perbedaannya gitu. Ya, jadi Sobat UPU mungkin sudah mengetahui ya sedikit tidaknya perbedaan antara prodi informatika dan sistem informasi, jadi jangan bingung-bingung lagi, kalian sudah dengar kan tadi penjelasan dari Pak Budi dan Bu Ayu juga ya sedikit. Oke, sekarang kita berbicara tentang yang namanya kurikulum, Pak. Nah, kurikulum, apalagi kita akan menghadapi era yang namanya revolusi industri 4.0 ya kan, Pak? Dan sepertinya sudah di depan mata. Nah, kira-kira kurikulumnya itu memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi era itu atau bagaimana ya, Pak? Ya, mungkin Bu. Saya boleh. Bapak mungkin kalau dari kurikulum tuh memang setiap program studi itu wajib ya, Bu Ria. Setiap program studi itu wajib melakukan yang namanya pengembangan pemutahiran kurikulum ya, secara 5 tahun sekali. Nah, yang mana kurikulum ini merupakan jantung atau resep ya, kalau kita bilang kalau namanya di sebuah rumah makan itu resepnya ya, cita rasanya di situ. Nah, jadi bagaimana kita mau membentuk profil lulusan kita itu ya adanya di kurikulum. Nah, kurikulum ini biasanya kita sesuaikan dengan visi misi dari program studi masing-masing ya, di mana visi misi itu sebenarnya sudah turun dari fakultas ya. Kemudian dari fakultas itu masing-masing prodi mencirikan gitu visi misi tersebut, prodi SI apa, informatika apa. Nah, kita bentuklah tuh kurikulumnya, kita sesuaikan dengan tren teknologi terkini ya kan, kebutuhan stakeholder, kebutuhan dari dosen dan mahasiswa. Nah, disitulah kita buatlah yang namanya pengembangan. Kebutuhan-kebutuhan itu didasarkan masukan-masukan mereka ya kan, masukan-masukan mereka, apakah mereka butuhnya software A atau metodologi A dan lain sebagainya. Itu kita ramu di dalam sebuah kurikulum ya, kita buatlah, kita desain sehingga membentuk sebuah profil lulusan yang siap mampu dijual nanti, dipakai ya kan, menjadi sebuah lulusan yang akan nanti dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi ya kita memang wajib gitu ya. Jadi kurikulum ini menjadi sebuah yang sangat harus kita perhatikan gitu, karena ini merupakan powernya kalau kita bilang ya, powernya di situ. Dari sinilah kita bisa memberikan sebuah lulusan kita ini menjadi yang terdepan lah kalau kita bisa bilang ya, seperti itu. Apalagi bidang komputer ini paling diminati ya. Benar, Bu. Nah, kemudian apalagi di potensi utama ini mempunyai 4 program studi ya, di komputer itu sudah hampir lengkap ya, kalau kita bilang itu udah hampir lengkap. 5 sama D3. Iya, D3. Benar. Udah 5. Jadi kan sudah ada lagi S2-nya ya kan. Iya, benar, Pak. Gitu. Jadi program studinya itu ada sekitar 6 ya. Nah, S2 juga ada ya, kita S2 ilmu komputer ya. Nah, tambah lagi di 3. Nah, jadi memang benar kata Bu Ayu, Bu Ria, bahwasannya kurikulum itu dia itu adalah jantungnya program studi gitu. Nah, jadi baik atau tidaknya itu lulusan kita. Nah, paling tidaknya kurikulum itu dia memiliki kontribusi yang cukup besar gitu. Nah, karena memang kurikulum itu adalah frame kita gitu ya. Nah, jadi kurikulum itu memang perlu ya kita lakukan pemutakhiran ya. Nah, kalau menurut aturan dari pemerintah ya, itu dia adalah 5 tahun sekali. Tapi lebih baiknya memang kita melakukan peninjauan ulang itu dia 1 tahun sekali. Nah, jadi 1 tahun sekali, kemudian nanti di 5 tahunnya itu adalah pemutakhiran secara keseluruhan ya, menyeluruh. Jadi kalau setahun sekali itu kita melakukan peninjauan ulang. Ya, mungkin ada beberapa mata kuliah dari masukan-masukan dari mahasiswa, dari dosen kan gitu, penggunaan aplikasi, kemudian dari pengguna lulusan, ataupun kita menyesuaikan dengan perkembangan tren teknologi kan gitu ya. Kemudian industri saat ini keperluannya di dalam bidang IT itu dia apa? Mungkin kita bisa melakukan penyesuaian.
gitu. Berarti kurikulum itu akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi Iya, ya Pak ya? iya, Seperti tepat Bapak sekali. bilang tadi ya, Tepat sekali. akan ditinjau 1 tahun ataupun 5 tahun sekali ya untuk Iya. kurikulumnya. Nah oke, boleh saya lebih dalam lagi untuk bertanya di mata kuliah yang menjadi mata kuliah utama dari Prodi Informatika dan Sistem Informasi, boleh nggak Pak? Oh boleh, boleh. Yang utama ya Iya, memang, itu sangat bagus ya, sangat baik sekali gitu ya. Jadi kan begini, setiap masing-masing program studi itu kan dia memiliki visi dan misi, ya. Tentunya visi dan misi itu antara program studi yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Baik itu dia di dalam satu kampus yang sama atau di kampus yang berbeda, kan gitu ya. Nah, jadi kita punya warna masing-masing. Nah, di setiap program studi. Nah, jadi dari warna itu pastilah program studi itu dia memiliki mengunggulkan gitu ya. Nah, mengunggulkan mata kuliah. Ya, dulu mungkin waktu 5 tahun yang lalu di informatika sendiri ya. Nah, nanti kalau untuk SI Bu Ayu nanti yang menjelaskan. Nah, kalau untuk informatika sendiri dulu kita lebih mengunggulkan tentang robotika kita kan gitu ya. Nah, jadi kita lebih mengunggulkan ke arah sana kan gitu. Nah, beriring jalan ya waktu ya, nah perubahan tren teknologi saat ini ya. Saat ini kan lagi berkembang nih, marak nih yang namanya pemrograman mobile ya. Nah, jadi pemrograman mobile. Jadi orang bisa melakukan ya aktivitas dimanapun gitu ya, tanpa repot-repot melakukan instalasi kan gitu ya. Mungkin waktu saya dulu zaman saya kuliah S1 ya, saya agak kesulitan kan gitu ya. Nah, kita kesulitan kalau seumpamanya kita mau mengerjakan sesuatu, nah nggak mungkin kita bawa personal komputer kemana-mana, instalasinya pun cukup sulit. Ya, kita mau dapat power ataupun tegangan listriknya itu dia di mana kan gitu ya. Nah, kalau saat ini sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan informasi, kita tinggal duduk di mana aja gitu ya. Nah, jadi kita melihat itu ya. Jadi kalau di program studi informatika itu kita memang lebih ya memberatkan itu dia ya, lebih menitik beratkan mahasiswa itu kalau bisa pelajarilah mengenai bagaimana cara membuat pemrograman yang sifatnya mobile itu dia yang baik kan gitu, yang memang bermanfaat untuk masyarakat kan gitu ya. Jadi saya berharap juga kita jangan bergantung terhadap orang di luar Indonesia gitu ya, atau luar negeri kan gitu ya, yang memang mereka yang memang membuat software, kita hanya sebagai pengguna. Nah, kalau bisa kita adalah orang-orang di Indonesia yang memang bisa menciptakan sebuah aplikasi kan gitu, yang memang bermanfaat untuk orang Indonesia lah ya, setidaknya kan gitu. Nah, jadi kalau dari yang Mbak Ria tanyakan lah ya mengenai mata kuliah kita di program studi itu, kita sudah mulai berfokus terhadap yang namanya bidang machine learning ya, bidang deep learning kan gitu ya. Nah, yang memang nanti dikombin dengan konsep-konsep ya seperti pemrograman mobile ya, yang aplikasi yang sifatnya mobile. Jadi arahnya lebih ke smart aplikasi kan gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan sebuah aplikasi yang cerdas kan gitu, yang mampu membantu banyak orang seperti itu. Jadi kita lebih arahnya ke situ ya, ke deep learning, ke neural networknya kan gitu ya, arahnya gitu ya. Jadi sudah mulailah nih mesin menggantikan ya peran manusia karena memang itu tadi seperti yang saya katakan di awal, ada digitalisasi service kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu 24 jam terconggok di depan komputer kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari Bu Ayu. Sistem informasi gimana Bu unggulannya? Mungkin untuk kalau di sistem informasi ya, tadi kalau Pak Budi membicarakan mata kuliah deep learning atau machine learning, kalau di SI itu mempunyai ciri khas sendiri gitu. Jadi karena di SI itu berkomunikasi dia di depan orang ya, banyak bertanya dan kemudian menganalisis dulu. Ya, kita lihat dulu permasalahan yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa. Jadi intinya anak sistem informasi ini pandai melakukan riset lah kalau kita bilang, atau melakukan identifikasi ya terhadap sebuah kasus dalam sebuah perusahaan ataupun UMKM atau apapun ya, sehingga bisa mereka membuat sebuah solusinya ya. Mereka buat solusinya itu dengan apa?
melakukan perancangan ya seperti yang saya bilang tadi, dimodelkan ya, kemudian mereka buat apakah direkayasa ulang sistem tersebut. Nah, kemudian jadi solusinya dalam bentuk keputusannya apa? Seperti itu. Apakah dia pembangunan sistem baru, apakah dengan menggunakan metode di dalam sistem itu ya atau dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi anak SI seperti itu. Nah, mungkin kalau mata kuliahnya itu sendiri ya lebih kita unggulkan ya mata kuliah yang berhubungan dengan korporasi. Karena memang anak sistem informasi ini memang nggak jauh-jauh itu dari perusahaan, karena memang membahas tentang bisnisnya organisasi dalam sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah informasi. Nah, itu jadi lebih memudahkan lah informasi itu sifatnya seperti apa ataupun nanti diolah atau bagaimana, itu ya tugas anak sistem informasi, pengolahan data gitu ya, kemudian dianalisis dan lain sebagainya sampailah tahap dia nanti desain rancangan antarmuka, kemudian nanti mungkin diserahkan lanjut ke anak informatika yang seperti Pak Budi bilang tadi, dibangunlah sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan anak SI tadi. Nah, mungkin itu ya Bu Ria. Jadi kalau bisa kita bilang ya Pak Budi kolaborasi gitu. Kolaborasi. Jadi informatika dan sistem informasi ini adalah lulusan yang memang bergandengan tangan untuk menyukseskan IT di setiap perusahaan atau instansi gitu. Berbicara tadi Bu Ayu tadi menyinggung tentang data ya. Saya tadi ada kelupaan ya. Nah, bahwasannya kita penting juga itu untuk mendiskusikan ya. Mungkin kedepannya nanti kita bisa lebih fokus ke big data. Jadi big data memang ya dibandingkan machine learning dan deep learning ya big data udah lebih dulu dibahas sama orang kan gitu ya. Nah, big data ini sangat penting gitu ya. Apalagi mungkin saat ini mungkin mahasiswa masih mengenal yang namanya SQL kan gitu ya. Sedangkan nanti konsep daripada big data itu adalah ya database non SQL gitu. Nah, jadi tidak menggunakan SQL lagi gitu ya. Nah, jadi namanya big data itu seluruh data ya baik bukan hanya teks saja gitu ya. Gambar, suara, video itu disimpan di dalam satu tempat yang sama gitu ya. Nah, bahkan tidak menggunakan file kan gitu. Nah, maka itulah peran daripada database non SQL. Jadi sudah tidak ada lagi bahasa-bahasa yang terstruktur lagi untuk query-nya gitu ya. Nah, jadi itulah yang memang teknologi yang akan berkembang di masa yang akan datang. Gitu. Jadi lambat laun SQL ini sudah mulailah ditinggalkan. Ya, sekarang orang sudah mulai belajar bagaimana database non SQL itu untuk mewujudkan big data tadi, gitu. Seperti itu Bu Ria. Oke, berarti memang Pak ya untuk mahasiswa informatika dan sistem informasi memang harus dituntut ada update keilmuannya setidaknya Pak untuk mengikuti zaman kan seperti Bapak bilang tadi yang mungkin selama ini mahasiswa mungkin masih belajar tentang database memakai SQL ya kan, dan sekarang juga sudah beralih menjadi database non SQL. Jadi betul. Memang sepertinya walaupun sudah selesai kuliah atau sudah menjadi alumni tetap aja belajar ya Pak ya, tetap mengikuti perkembangan zaman. Benar nggak Pak Bu ya? Oke, berbicara tadi tentang mata kuliah unggul yang sudah Bapak jelaskan. Kira-kira untuk pendukungnya, dari fasilitas pendukungnya itu mendukung nggak sih Pak untuk mata kuliah yang ada di Prodi Informatika dan Sistem Informasi? Fasilitasnya mungkin ada ketersediaan lab atau mungkin ada nanti selain dari pembelajaran yang seperti biasa ada peningkatan untuk kompetensi mahasiswanya. Kira-kira ada nggak Pak? Ada ya. Untuk fasilitasnya mendukung nggak kira-kira? Boleh dijelaskan secara singkat gitu. Wah, ini memang cukup baik sekali ya. Jadi kita supaya masyarakat juga mengetahui ya, sahabat UPU juga mengetahui ya. Nah, bahwasannya di program studi ya. Jadi informatika dan sistem informasi ini adalah program studi yang memang sudah cukup lama ya. Nah, sudah cukup lama. Dari mulai kita STMIK sampai kita universitas ya. Nah, program studi komputer ini memang adalah program studi fondasi gitu ya. Nah, untuk berdirinya di Universitas Potensi Utama. Nah, berbicara tentang fasilitas ya. Mungkin dari gambaran saya tadi yang saya ceritakan di awal, kita adalah program studi yang sudah cukup lama. Nah, fasilitas kita ini ya sudah cukup mumpuni. Nah, kita ada beberapa lab yang memang bisa kita gunakan, tapi sayangnya memang di masa-masa seperti ini ya, masa-masa pandemik seperti ini,
Nah, jadi kita agak terbentur gitu. Iya, benar sekali, Nah, Pak. jadi lab kita itu ada, tapi karena memang sekarang kan teknologi ya, Bu Ria. Nah, kita mahasiswa itu ya tidak secara keseluruhan ya, tapi sudah memiliki yang namanya laptop gitu ya. Jadi kita sebenarnya dulu sebelum pandemik ya, kita mengefisiensikan waktu tuh dia adalah langsung gitu ya. Nah, Iya. kita praktikumnya itu dia kalau memang praktikum, nah kita dosen itu bawa modul ya ataupun bahan praktikum. Nah, terkadang di dalam kelas itu juga kita langsung aja buat program kan gitu ya. Nah, karena memang sudah tidak membutuhkan instalasi-instalasi yang cukup rumit kan gitu. Nah, kecuali memang ini mata kuliah jaringan yang memang kita membutuhkan fasilitasnya itu dia lebih kan gitu, yang memang mahasiswa agak sulit untuk mengadakannya umpamanya. Nah, jadi kita langsunglah di lab kan gitu, seperti lab desain mungkin. Robotik juga ya Pak ya? Iya, robotik gitu. Jadi memang dia ada labnya Ya, tersendiri. berarti kalau untuk masalah kepemrograman mungkin sudah menggunakan praktikumnya itu di ruangan kelas saja dengan menggunakan laptop masing-masing. Untuk efisiensi Kecuali ya, untuk memang efisiensi yang waktu. seperti jaringan dan robotik. Begitu juga dengan sistem informasi ya Bu ya. Benar. Karena ke sistem kan lebih memang juga banyak ke pemrograman ya kan, karena corporate mata kuliah unggulannya. Sebenarnya Tapi- kalau untuk ya, di sistem informasi juga nggak ada masalah Bu Ria Ya. ya. Karena di sistem informasi itu nggak mesti harus membangun sistem. Kita menggunakan sistem open source pun juga ya. Boleh ya Bu? boleh gitu. Nah, karena memang tuntutan yang seperti saya bilang tadi, tuntutannya bukan membangun aplikasi, bukan hanya gitu. saja membangun. Iya, benar. Nah, mungkin kalau di informatika ya Pak Budi itu menjadi sebuah kewajiban. Iya. Nah, kalau di sistem informasi itu ya memang seperti saya bilang tadi, mereka kalau dapat saja keputusannya saja itu, apakah dapat analisisnya itu sudah menjadi solusi dalam hasil tesis mereka atau hasil skripsi mereka, seperti itu Bu Ria. Ya. ditambah lagi Bapak, kan, ditambah lagi kan sekarang kan sudah ada sih ya di internet juga bisa kita coding online gitu ya. Nah, jadi cukup pakai apa ya, jaringan data Semakin canggih ya, Pak, ya. yang bisa terkoneksi ke internet. Banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan ya. Jadi di mahasiswa itu nggak perlu lagi tuh instalasi bahasa pemrograman ya. Jadi cukup aja sih kalau umpamanya kita main di online aja gitu, coding seperti Python kan gitu ya. Jadi kita bisa tuh ya. Nah, untuk editornya itu, editor untuk codingnya itu bisa secara online kan gitu ya. Nah, compile-nya juga bisa kita lakukan ya. Nah, jadi udah cukup mudah lah saat ini ya. Nah, sangat mudah. Kita bisa tuh di taman tuh bisa kita mengcoding gitu ya. Benar sekali Pak. Oke, nah sekarang terkait dengan profil lulusan atau peluang pekerjaan untuk lulusan prodi informatika dan sistem informasi, Bapak bisa jelaskan mungkin Sobat UPU juga bingung, aku kalau misalnya ngambil prodi informatika nanti aku jadi apa ya kalau udah lulus, bener nggak kan Pak ya Bu ya? Dan aku juga kalau misalnya ngambil prodi sistem informasi nanti aku mau jadi apa gitu, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat UPU. Oke, saya jelaskan dulu Iya, ya. Pak Budi. Nah, Boleh, jadi kalau berbicara tentang peluang pekerjaan ya, nah peluang pekerjaan. Nah, jadi profesi dari seorang IT itu dia ada ya. Nah, apakah dia bisa menjadi seorang yang memang dia profesinya adalah web developer ya. Nah, jadi web developer itu dalam perusahaan adalah orang yang memang dia menciptakan sebuah aplikasi berbasis web kan gitu. Nah, banyak lagi dia mau jadi seorang seorang programmer kan gitu ya. Nah, jadi di perusahaan itu dia nanti adalah khusus ya memang hanya melakukan membuat sebuah program, maintenance daripada program, update kan gitu ya. Nah, kemudian ada juga di bidang security kan gitu ya. Nah, atau ya seminimalnya ya di situ dia adalah administrator kan gitu ya. Nah, jadi banyak sih ya peluang-peluang itu dia di bidang IT. Tetapi kan kebanyakan di perusahaan itu dia bergerak di bidangnya itu dia adalah mungkin dia bidang jasa atau industri lah, manufaktur kan gitu, yang memang IT ini dia adalah sebagai pendukung kan gitu, dimana mungkin kan gitu ya. Nah,
PT tersebut ataupun perusahaan tersebut itu dia hanya membeli aplikasi dari perusahaan software. Nah, peluang pekerjaan di perusahaan itu apa? Ya itu ya. Ya pastinya mereka membutuhkan tenaga-tenaga IT kan gitu ya. Untuk apa? Untuk menjalankan aplikasinya yang mereka beli kan gitu. Ya, apakah perawatan daripada servernya kan gitu ya. Atau sebagai operator yang memang terus memantau aplikasi tersebut, perkembangan aplikasi tersebut yang digunakan oleh pegawai-pegawai yang ada di perusahaan. Dan itu dilakukan di hampir seluruh industri yang ada di Indonesia, bahkan di Kota Medan itu semua perusahaan sekarang sudah membutuhkan yang namanya orang IT. Nah, meskipun perusahaannya hanya manufaktur pembuatan dari keramik gitu ya. Nah, tapi tetap membutuhkan orang IT ya. Kenapa? Karena memang saat ini mesin-mesin itu sudah menggunakan yang namanya komputer pemrograman ya. Jadi dibutuhkan orang IT untuk maintenance ataupun perawatan kan gitu. Nah, jadi itulah peluang-peluang ya. Nah, atau yang bisa mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa di bidang IT kan gitu. Baik itu dia informatika atau sistem informasi kan gitu. Nah, mungkin dari Bu Ayu ada penjelasan lagi. Ibu kan ada gitu. tambahan? Mungkin kalau di sistem informasi sebenarnya nggak jauh-jauh, cuman lebih ke spesifik ya Bu Ria. Kalau di SI itu ya ada beberapa profil ya yang peluang kerjanya itu sesuai dengan profil kita yang sudah kita bentuk. Jadi profil kita itu kalau di sistem informasi ya itu seperti kayak database administrator ya, kemudian seperti business manager atau spesialis ERP. Nah, jadi yang seperti saya bilang ini, kalau database administrator ini kan pasti di seluruh perusahaan butuh itu ya untuk pengolahan data ya. Mengolah data, mentransaksi data itu butuh ya, butuhnya pasti anak sistem informasi karena yang memahami, yang mengerti itu ya pasti anak sistem informasi. Nah, kemudian di situ ada terkait dengan identifikasi ya, kemudian ada terkait juga dengan pemodelan, analisis dan sampai ke proses rekayasa ya, rekayasa proses ulang gitu. Nah, jadi di situ itu sudah termasuk ke dalam bisnis proses dan ERP. Nah, jadi pastinya bisnis proses dan ERP itu pasti dipakai juga oleh semua perusahaan yang kalau memang perusahaannya itu memang mau maju gitu. Karena sifatnya nanti akan terintegrasi ya Bu Ria ya. Dengan satu sistem itu pimpinan dapat melakukan monitoring gitu, apa saja yang sudah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan dia ya, apakah dalam penjualan, apakah dalam stok barang, apakah dalam hal-hal yang berhubungan dengan supplier dan sebagainya, semua sudah dalam satu dashboard ya. Nah, jadi sistem informasi itu lebih cenderung peluang kerjanya itu ya lebih banyak ya. Jadi mau di bagian apa saja ya, mau di departemen apa saja ya, kayaknya it's okay ya Pak Budi ya, it's okay karena memang ya sesuai dengan kebutuhan sekarang ini ya, itu tadi orang komputer ya, bukan hanya sistem informasi itu paling sangat diminati gitu ya, karena sesuai dengan tren teknologi sekarang, revolusi 4.0 ya, yang harus memungkinkan semua perusahaan itu berbasis IT, apalagi sekarang pandemi ya Bu Ria ya. Iya, benar-benar sekali Bu. Sistem penjualan itu benar, malah makin bertambah lah istilahnya ya. Harus teknologinya makin berkembang IT, benar ya. sekali. Nah, jadi aplikasi seperti penjualan online itu sudah mengetahui keinginan daripada customernya gitu ya. Jadi kalau contoh Bu Mas Ayu itu dia ingin masukkan kategori barang yang ingin dicari itu seumpamanya jilbab ya. Nah, maka pada saat kita pertama kali membuka itu jilbab itu sudah langsung di depan masuk, gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan teknologi. Jadi aplikasi mengetahui keinginan daripada user gitu dia. Nah, iya benar-benar kalau saya di Shopee kayak gitu juga tuh, kalau kita mau searching barang aja, kayaknya kok udah tahu ya kita mau cari itu gitu ya. Luar biasa canggih memang sekarang perkembangan teknologi. Oke, sangat menarik sekali bincang-bincang kita pada hari ini Pak Bu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan, cuman karena durasi kita memang terbatas, jadi mungkin sudah di penghujung acara. Mungkin nanti bisa kami undang lagi untuk part 2-nya ya Pak Bu. Next time. Oke, kira-kira untuk
untuk kata penutupnya mungkin untuk Sobat UPU yang mungkin ingin bergabung dengan Prodi Informatika dan Sistem Informasi bisa melalui apa Pak? Bisa dijelasin secara singkat aja sih. Ingin bergabung, mungkin Bu Ayu atau Pak Budi yang mewakilkan. Ya, jadi bagi Sobat UPU yang ingin bergabung ya di di potensi utama di Universitas Potensi Utama ya. Nah, baik itu ya terkhusus untuk yang ilmu komputer ya. Nah, terkhusus untuk ilmu komputer. Nah, jadi boleh mencari informasi karena memang kita sudah ada website ya, websitenya resmi untuk Potensi Utama. Bisa daftar online ya, Pak ya? Bisa juga daftar online ya. Kemudian bisa mencari informasi terlebih dahulu ya. Atau memang berkunjung langsung boleh ya. Berkunjung langsung ke Universitas Potensi Utama. Agar tidak salah pilih jurusan kan gitu ya, agar tidak salah pilih program studi. Nah, silahkan untuk konsultasi ya. Nah, kita bersedia untuk konsultasi langsung ya. Nah, mungkin tambahan dari Ibu Mas Ayu? Mungkin itu saja. Mungkin kalau untuk websitenya ya, saya tambahkan dari Pak Budi mungkin bisa daftar di PMB PMB online ya, potensiutama.ac.id. Jadi adik-adik bisa mendaftar di situ secara mandiri ya, registrasi secara mandiri. Nah, kemudian kalau mungkin untuk bertanya-tanya langsung ke program studi boleh ya, boleh sekali. Nanti kita akan cantumi kontak dari Ibu Ayu dan juga Pak Budi apabila kalian mempunyai pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab dari pembicaraan atau diskusi kita hari ini, boleh nanti langsung ke Pak Budi dan Bu Ayu. Mungkin terima kasih Pak Budi dan Bu Ayu atas informasinya yang sangat bermanfaat tentang Prodi Informatika dan Sistem Informasi. Dan mudah-mudahan juga Sobat UPU merasa terjawab ya dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin seputar tentang Prodi Informatika dan Sistem Informasi. Nah, untuk itu jangan lupa selalu tonton kami di podcast Sobat UPU yang tayang setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan juga kami tetap mohon juga dukungan bagi Sobat UPU untuk mendukung podcast Sobat UPU dengan subscribe, boleh juga kalian like, apalagi komen, itu sangat bagus sekali untuk supaya membuat podcast kita ini berkembang dan menjadi lebih bermanfaat untuk Sobat UPU sekalian. Nah, untuk hari ini jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, jangan lupa juga ikuti terus video-video terbaru dari Sobat UPU, podcast Sobat UPU, dengan kalian harus tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbarunya. Untuk itu saya Ria Ekasari mohon undur diri untuk video kali ini ya, dan juga terima kasih Pak Budi sekali lagi dan Bu Mas Ayu sekali lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di part 2-nya. Dan Sobat UPU terima kasih juga atas minatnya untuk selalu mendukung kami dan menonton video kami. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video podcast Sobat UPU selanjutnya. Bye.